garis dan bidang, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan garis terhadap garis. Jadi yang pertama yang akan kita coba bahas ini ya, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, kemungkinannya titik terletak pada garis. Jadi ada titik A pada garis. Yang kedua, titik berada di luar garis, berarti titik B di luar garis B. Contohnya pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini terletak garis G, maka titik A dan B terletak pada garis G. Sedangkan titik yang lain C, D, E, F, G, H berada di luar garis G. Sudah paham ya? Kita lanjutkan kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Titik A terletak pada bidang O. Yang kedua, titik B berada di luar bidang O. Contohnya pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini terdapat bidang yang berwarna ungu, bidang D, C, G, H. Maka titik terletak pada bidang D, C, G, H adalah titik D, C, G, dan H. Sedangkan titik yang berada di luar bidang D, C, G, H adalah titik A, B, F, E. Sekarang kita lanjutkan ke kedudukan garis, yaitu yang pertama, kedudukan garis terhadap garis yang lain. Sehingga di sini kita punya minimal ada 2 garis. Yang pertama, kemungkinannya adalah jika terdapat 2 garis, maka garis itu berpotongan. Jadi di sini dilambangkan garis G dan H ada 1 titik persekutuan atau titik potong. Titik potongnya apa? Titik potongnya adalah titik A. Selanjutnya, dua garis berhimpit ada lebih dari 1 titik persekutuan. Jadi 2 garis berhimpit itu berarti garisnya sama, walaupun namanya berbeda tetapi sama. Artinya apa? Ada lebih dari 1 titik persekutuan. Ada banyak sekali titik yang berada pada garis G dan garis H yang sama. Yang ketiga yaitu 2 garis persilangan. 2 garis persilangan ini tidak berpotongan, tidak bersilangan, tidak terletak pada 1 bidang. Contohnya, di sini ada garis G dan H. Jadi tidak berpotongan di 1 titik, tidak bersilangan. Tidak bersilangan itu kayak seperti yang nomor ini ya, seperti nomor 1 tadi kelihatan berpotongan jelas, ada titik potongnya, dan tidak terletak dalam 1 bidang. Ini kuncinya di sini, tidak terletak pada 1 bidang. Jadi di sini garis G dan H pada bidang alfa yang ketiga ini di sini ada titik A, itu tidak memotong garis G. Ya, titik A tidak memotong garis G. Sehingga ini disebut dengan 2 garis persilangan. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat yaitu 2 garis sejajar. Jelas ya. Kalau sejajar berarti tidak ada persekutuan tetapi berada dalam 1 bidang. Bisa dibuat 1 bidang. Aksiomanya, melalui sebuah titik yang berada di luar garis hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Nih, di sini dicontohkan ada titik A di luar garis G. Maka kita hanya dapat membuat sebuah garis yang sejajar yang melalui titik A, yaitu garis H.
Itu ya. Masih kedudukan garis. Sekarang kita lihat kedudukan garis terhadap garis dan bidang yang terletak pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini kita punya garis G yang berwarna merah. Nah, sekarang kita akan mencari tadi ada garis-garis kedudukan garis-garis saling berpotongan, kemudian apa tadi bersilangan, kemudian garis yang saling sejajar. Kita akan lihat di sini. Contoh yang pertama, kita akan mencari garis-garis yang berpotongan dengan garis G, yaitu garis apa saja? Pertama, garis AD. AD ini garis AD berpotongan di mana? Di titik A. Berpotongan di titik A. Di sini. Ini perpotongannya. Kemudian garis G dengan titik AE. Nih titik maaf BC dulu. Garis BC dan garis G berpotongan di mana? Di titik B. Lanjut, garis G berpotongan dengan AE di mana? Di titik A. Selanjutnya garis BF berpotongan dengan garis G di titik B. Sampai di sini dipahami dulu. Nah, sekarang kita lanjut garis yang sejajar dengan garis G. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, garis-garis yang sejajar dengan garis G adalah DC, sejajar dengan AB, terletak pada satu bidang yang sama dengan AB, yaitu bidang ABCD. Jadi tadi berdasarkan aksioma keempat, dua garis sejajar bisa dibuat satu bidang. Mana lagi yang sejajar dengan G, yaitu garis EF, di mana garis AB yang terletak di garis G sejajar dengan garis EF karena terletak pada satu bidang yang sama, yaitu bidang ABFE. Satu lagi garis yang sejajar dengan garis G adalah garis HG. Karena bisa kita buat satu bidang, yaitu bidang apa? Bidang ABGH. ABGH, AB sejajar HG. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu garis bersilangan. Garis bersilangan tadi jika apa? Jika garis itu tidak berpotongan dan tidak terletak pada satu bidang. Jadi untuk melihat apakah garis saling bersilangan, maka kita harus menunjukkan bahwa garis itu, dua garis itu tidak terletak pada bidang yang sama. Tidak terletak pada bidang yang sama. Jadi beda bidang. Yuk kita lihat sekarang garis G bersilangan dengan garis apa? Garis CG. Karena garis G dan CG tidak terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan di titik manapun gitu ya. Garis apa lagi? Garis DH. Garis G pada kubus itu ada garis AB-nya bersilangan dengan DH. Lagi bersilangan dengan mana lagi garis G? Garis EH. Karena tidak mungkin dibuat satu bidang, tidak terletak pada satu bidang. Masih banyak ya garis-garis bersilangan yang lainnya, FG misalnya. Terus itu tadi garis-garis yang membentuk rusuk pada kubus. Bisakah garis yang bersilangan itu tidak pada rusuk? Boleh. Contoh lagi, garis G bersilangan dengan garis apa? Garis EG misal. Kenapa? EG itu apa namanya kemarin? EG itu adalah diagonal
bidang atau diagonal sisi ya. EG kemarin namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. EG ini tidak sebidang, tidak sebidang ya, tidak terletak pada satu bidang dengan garis G. Maka dipastikan bahwa garis G bersilangan dengan EG. Nah, itu adalah kedudukan garis terhadap garis sendiri dan bidang. Nah, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan? Jika ada yang bertanya, silahkan hubungi Bu Fibri, bisa lewat WA atau di kolom komentar postingan ya.